Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Kuntilanak Itu Bernama Narti, yang ditulis oleh Rizwan O. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama. Kalian penasaran bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Kampung Sajen sekarang terasa sepi. Hanya ada beberapa warga yang bertahan di sana. Sebagian pergi karena sudah tidak tahan dengan arwah penasaran Narti. Sebagian lagi nekat tetap tinggal karena memang mereka tidak tahu harus kemana. Setelah arwah Narti memakan korban, Kampung Sajen makin hari semakin berkurang. Terlebih jika mereka sedang mengandung. Karena jika ditelusuri ternyata arwah Narti mengincar para ibu yang sedang mengandung. Meski sesekali arwah Narti datang ke orang yang lengah. Pak Ustadz, apa yang harus kita lakukan? Sepertinya arwah Narti semakin hari semakin menakutkan. Terlebih setelah kematian Tuti. Arwah Narti malah datang bersama Tuti. Armut memegang tangan istrinya dengan gelisah. Matanya tajam, melihat Ustadz Karmani yang terdunduk bingung. Andai saja saya punya saudara jauh, atau saya bisa pergi kemana saja untuk saat ini. Tapi saya harus pergi kemana? Jangankan untuk pindah, memikirkan untuk makan besok saja, saya dan keluarga pusingnya setengah mati. Handi menatap kedua anak perempuannya. Saat ini, semua orang di Kampung Sajen sedang berkumpul untuk musyawarah. Terlihat wajah panik warga yang pastinya kurang istirahat. Siang mereka harus bekerja untuk melangsungkan hidupnya, lalu malam mereka dipaksa tetap terjaga karena arwah Narti bisa datang kapan saja. Warga Sajen terkejut melihat mobil minibus terparkir di lapangan di tengah kampungnya. Lalu turun beberapa remaja yang terlihat ceria. Mereka bercanda gurau penuh bahagia. Warga saling pandang. Bisa-bisanya di saat genting begini datang beberapa remaja lengkap dengan barang bawaannya yang cukup banyak. Kalian pada mau kemana? Ucap Raja. Raja, remaja satu-satunya yang masih tinggal di Kampung Sajen. Raja, anak Ustadz Karmani. Kenalkan, nama saya Santi. Santi menyerobot dari belakang. Dia langsung menjabat tangan Raja, lalu memamerkan wajahnya yang centil. Raja langsung menghempaskan tangan Santi, lalu tundukan wajahnya yang kini agak memerah. Kita bukan muhrim, nama saya Raja. Mampus, celetuk Pacri puas. Rumah Biira di mana ya? Saya mau mengisi rumah bibi saya. Ucap Dirga. Raja kini mendongakkan kepalanya yang menunduk. Dia menatap Dirga cukup dalam. Apa kamu serius? Kalian sudah dengar tentang kampung kami? Yats, justru karena kami dengar itu, kami di sini ingin memastikan cerita itu. Kami sangat antusias ingin bertemu dengan sosok Narti yang katanya menakutkan. Pacri bicara penuh percaya diri.
Sontak, Raja kaget. Bisa-bisanya anak remaja itu berbicara tanpa takut. Apa mereka manusia yang tidak percaya dunia lain? Apa mereka tidak percaya adanya setan? Itu yang cat dindingnya biru. Kalian bawa kuncinya bukan? Masuk saja, gak usah izin ke RT atau RW karena mereka sudah kabur. Selamat menempuh dunia baru saja, ucap Raja yang langsung meninggalkan kelima remaja itu. Lama banget waktunya, perasaan aku sudah tidur seharian, tapi masih sore saja. Wahai sang malam, datanglah. Aku sudah sangat rindu dengan sosok Narti, ucap Dirga santai. Santi cekikikan melihat tingkah sahabatnya. Mereka berlima memang sahabat paling ancur. Dirga yang sembrono mampu cairkan suasana saat hambar. Pacri yang sering dipanggil si cungkring adalah remaja yang ceria dan mungkin tidak pernah baper, meski dialah korban bully di setiap momen. Lalu Santi, perempuan aneh yang selalu datang saat dibutuhkan. Contohnya sekarang, dia datang setelah mendengar cerita hantu Narti. Santi sangat antusias setelah mendengar cerita kalau arwah Narti sangat suka mengganggu wanita hamil. Dan kebetulan Santi sedang hamil muda. Lalu ada Dana dan Dani, dua anak kembar yang mempunyai hobi random. Dia kakak beradik yang paling kaya di antara mereka. Jadi jika ada rencana apapun, mereka yang pasti keluarkan dana lebih banyak untuk kelangsungan rencana gilanya. Terdengar dari jauh samar suara maghrib. Lalu terdengarlah di setiap penjuru kumandang adzan bersautan. Riuh sepi juga sunyi sudah terasa di kampung Sajen. Hanya beberapa rumah yang terlihat lampu bersinar. Sebagian besarnya padam dan sebentar lagi akan gelap kelam. Angin sepoi sejukkan tubuh hingga ke rongga. Semilirnya mampu membuat bulu kuduk kampung warga ketakutan. Tak ada suara, tak ada pergerakan. Kampung ini persis kampung mati. Kampung Sajen terperanjat saat mendengar musik sangat keras. Mereka sungguh terkejut, karena tak biasanya ada seseorang yang berani membunyikan suara apapun. Dirga, keraskan lagi musiknya. Kita bikin kampung ini heboh. Kalau bisa kita jadikan rumah Bibi Ira menjadi rumah jedak-jeduk, teriak Dani. Dirga mengacungkan jempol pertanda setuju. Kelima sahabat itu tengah menikmati hobi uniknya. Suara keras dan campuran kepulan asap memenuhi ruangan rumah Bibi Ira. Woi guys, lihat ada bapak-bapak lari sambil teriak ketakutan. Sini lihat, ucap Dirga saat matanya melihat keluar dari arah kaca. Pacri langsung membuka pintu dan berlari keluar. Apa si cantik Narti sudah datang? Pacri bicara sekenanya. Dirga juga si kembar langsung berlari mengikuti Pacri. Cukup lama mereka mengikuti bapak tadi yang entah berlari akan kemana. Si bapak itu kini diam. Ia berhenti dari larinya. Keempat remaja itu ikut berhenti. Mereka berhenti saat si bapak tadi memutar tubuhnya. Kini mereka saling pandang. Itu bapak yang tadi kan ga? Ucap Pacri. Pacri sedikit ketakutan. Kini dia sadar jika si bapak tadi membawa mereka cukup jauh dari perkampungan. Si bapak tersenyum lebar. Rambutnya memanjang seketika. Si bapak tadi berubah menjadi perempuan aneh. Kedua tangannya menarik bibir hingga sangat lebar, persis seperti karet saat ditarik kuat. Lalu perempuan itu terbang sambil tertawa cekikikan persis kuntilanak. Pacri sudah terbaring pingsan. Ternyata keberaniannya tak sebesar mulutnya. Dirga duduk lemas, lalu Dana juga Dani saling memandang dan langsung berlari. Anjir, apa itu?
ucap Dani. Tunggu woi, si Cungkring juga Dirga masih di sana. Teriak Dani saat sadar teman yang lain masih di belakang. Dana hentikan lari kencangnya. Mereka kembali ke tempat di mana Fajri terbaring santai masih tak sadarkan diri. Woi, Cungkring, bangun. Ayo balik, kita harus cepat balik. Dana menampar pipi Fajri kanan kiri. Sial, si Santi di rumah sendiri. Dirga kini panik. Dia sadar jika Santi sedang mengandung. Mereka saling menatap. Kini wajah ketiga remaja itu panik. Mereka sangat risau dengan Santi. Ah, bodoh, bisa-bisanya kita melupakan Santi. Ayo cepat kita balik ke rumah, ucap Dani. Lalu si Cungkring? Timpal Dana. Biarkan saja. Setan Narti tak suka manusia kurus. Sekarang kita lihat Santi dulu. Lalu kita kembali lagi ke sini untuk si Cungkring. Ngapain sampai pingsan sih Cungkring? Bikin ribet aja. Dirga menggaruk rambutnya yang cukup panjang. Ayo cepat. Mereka berlari tanpa Fajri. Mereka membiarkan saja Fajri di tengah perkebunan warga. Kini mereka khawatir dengan keselamatan Santi. Santi, kamu baik-baik aja kan? Teriak Dirga yang ngos-ngosan. Dana juga Dani langsung periksa seisi rumah Bibi Ira. Santi tak ada di sudut manapun. Santi hilang, tidak ada di rumah Bibi Ira. Hanya ada bercak darah yang mereka lihat, entah itu darah siapa. Lalu di tengah kebun warga, Fajri bangun. Dia celingukan setengah sadar. Tubuhnya yang lemah gemetar ketakutan saat matanya tak bisa melihat apapun. Karena malam itu cukup gelap. Daun pisang terlihat menari-nari ditiup angin. Daun yang terlihat jelas karena pantulan cahaya rembulan. Buk! Fajri sontak kaget. Mendengar benda jatuh dari arah belakang. Dia melihat ke belakang, melihat suara jatuh yang cukup keras tadi. Matanya terbelalak saat perempuan serba putih itu turun dari pohon tinggi setengah terbang. Perempuan itu turun, lalu mengambil kepalanya yang jatuh. Kepala itu tersenyum lebar kepada Fajri, lalu datang mendekatinya. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.